Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, dalam masa biasa yang ke-9. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan, martir dari benua Afrika. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru dan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui renungan ini, iman kami semakin diteguhkan dan hidup kami semakin dekat kepada-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam pengharapan akan kebangkitan serta keberanian menjadi saksi iman seperti Carolus Luanga dan kawan-kawan martir dari Afrika. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk setia kepada-Mu dalam setiap keadaan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus orang-orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan hal ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikianlah juga yang ketiga. Begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, ketika mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah? Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi mereka seperti malaikat di surga. Juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidak kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak berduri, bagaimana Allah berfirman kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan
manusia, kematian sering menjadi sesuatu yang menakutkan dan penuh misteri. Banyak orang bertanya, apakah hidup berhenti setelah kematian? Apakah ada kehidupan kekal? Karena itulah manusia sering merasa cemas dan takut menghadapi masa depan. Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Hidup manusia tidak berakhir dalam kematian, tetapi dipanggil menuju kehidupan kekal bersama Tuhan. Hari ini juga gereja memperingati Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawan martir dari Uganda, benua Afrika. Mereka rela menyerahkan hidup demi mempertahankan iman kepada Kristus. Mereka percaya bahwa hidup sejati tidak berhenti di dunia ini, tetapi berlanjut dalam kemuliaan bersama Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita bertemu dengan orang-orang Saduki yang datang kepada Yesus untuk menjebaknya dengan pertanyaan tentang kebangkitan orang mati. Kaum Saduki memang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka memberikan contoh tentang seorang perempuan yang menikah dengan 7 bersaudara secara bergantian. Lalu mereka bertanya, pada hari kebangkitan, perempuan itu menjadi istri siapa? Yesus sangat menjawab dengan sangat bijaksana. Ia mengatakan bahwa mereka sesat karena tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus lalu berkata, Allah yang kita imani bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan ini memberi pengharapan besar bagi kita. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk kebinasaan, tetapi untuk kehidupan kekal. Kehidupan di dunia ini memang hanya sementara. Semua yang kita miliki, harta, jabatan, popularitas, bahkan tubuh kita sendiri, suatu saat akan berlalu. Tetapi kasih dan relasi kita dengan Tuhan akan tetap tinggal selamanya. Karena itu, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya sibuk memikirkan kehidupan duniawi, tetapi juga mempersiapkan hati untuk kehidupan kekal. Di zaman sekarang, banyak orang hidup seolah-olah dunia ini adalah segalanya. Orang begitu sibuk mengejar kesenangan dan materi sampai lupa membangun kehidupan rohani. Akibatnya, ketika menghadapi penderitaan atau kematian, hati menjadi mudah takut dan kehilangan harapan. Namun bagi seorang beriman yang percaya, kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Kristus telah bangkit dan membuka jalan menuju kehidupan kekal. Maka percaya kepada Yesus berarti ikut serta di dalam kebangkitan dan kehidupan kekalnya. Iman akan kebangkitan seharusnya membuat kita hidup dengan penuh harapan dan keberanian. Inilah yang tampaknya dalam hidup Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawan sebagai martir. Mereka adalah kaum muda Uganda yang tetap setia kepada Kristus meskipun harus mengalami penganiayaan dan kematian. Mereka lebih memilih kehilangan hidup di dunia daripada kehilangan iman kepada Tuhan. Kesaksian mereka mengajarkan bahwa iman sejati membutuhkan keberanian dan kesetiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sekarang ini, mungkin kita tidak mengalami
penganiayaan seperti para martir, tetapi kita juga menghadapi tantangan iman setiap hari. Godaan untuk hidup tidak jujur, tekanan mengikuti arus dunia, rasa malu menunjukkan iman, dan berbagai cobaan hidup lainnya. Karena itu kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Orang yang percaya akan kehidupan kekal akan hidup dengan cara berbeda, lebih mengutamakan kasih, lebih mudah mengampuni, lebih setia berbuat baik, dan tidak mudah putus asa. Karena mereka tahu bahwa hidup ini berjalan menuju Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan, saya mengajak kita semua untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sungguh percaya akan kehidupan kekal? Apakah iman saya tetap kuat ketika menghadapi kesulitan? Apakah hidup saya lebih terarah kepada Tuhan atau hanya kepada hal-hal duniawi? Mari belajar hidup dengan penuh harapan, setia dalam doa, berani mempertahankan iman, dan tetap melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Belajarlah dari Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan, berani, setia, dan tetap mencintai Tuhan sampai akhir. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi kasih Tuhan akan kekal selama-lamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah orang hidup. Kita dipanggil bukan menuju kegelapan, tetapi menuju kehidupan kekal bersamanya. Maka semoga iman kita semakin diteguhkan dan hati kita semakin dipenuhi pengharapan. Kiranya teladan Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir dari Afrika menginspirasi kita untuk tetap setia kepada Kristus dalam setiap situasi hidup kita di saat ini. Dan semoga kita pun semakin dimampukan menjadi saksi iman yang membawa terang dan harapan bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabda-Mu hari ini yang meneguhkan iman dan pengharapan kami akan kehidupan kekal. Ajarlah kami untuk hidup tidak hanya mengejar hal-hal duniawi, tetapi juga semakin dekat kepada-Mu setiap hari. Kuatkanlah iman kami agar tetap setia di tengah berbagai tantangan dan godaan hidup. Melalui teladan Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir-Mu dari Afrika, berilah kami keberanian untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran-Mu. Semoga hidup kami dipenuhi harapan, damai dan sukacita, karena percaya bahwa Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Allah dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.